Senin. Plastik. Oh, anu ya. Plastik. Wis mulai iki, wis tak ono. Unsa kan dan ono wis. Warare opera-operan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Tio.
Ya, ini sudah siap semuanya. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Kira-kira berapa anak ya ini? Itu rame-rame ya. Iya, enggak sendirian. Siapkan aja dulu, ini Tio. Ini Tio, satu. Ini Tio, satu. Absen selanjutnya 2. Halo. Ya, sudah bisa dimulai? Sudah. Coba untuk kelas paket C kelas 10. Paket C kelas 10 ada? Kelas 10. Kelas 10. Untuk kelas 11. 11. Untuk kelas 11 ada apa tidak? Kelas 1. Kelas 12. Kelas 12 ada? Oke. Sudah dimulai semuanya ya? Sudah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih anak-anak untuk paket C. Apa? Harap diam ya, atau mungkin mikrofonnya lebih penting pada. Ya, nanti boleh dicatat. Silakan menyiapkan buku dan pensil. Sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi PAI paket C ya. Nanti ini saya gabung antara kelas 10, 11, 12 jadi satu materinya ya. Yakni tentang bab 1. Yang pertama Bu Un, perkenalkan ini namanya Bu Uun atau dipanggil biasanya Bu Unsa boleh. Ya. Yang pertama Bu Un mau menerangkan tentang Asmaul Husna. Kira-kira anak-anak
apakah ada yang bisa menjelaskan atau mengerti apa itu Asmaul Husna? Ada yang bisa pengertian dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Iya, betul. Nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik yang terdiri dari berapa jumlahnya? 99. 99. Oke. Asmaul Husna. Asma itu dari bahasa Arab. Asma artinya nama, ismun. Ya. Ismuka, ismi. Nah, itu namanya asma. Yang artinya dalam bahasa Arab artikan kita sebagai asma itu nama. Sedangkan husna. Husna itu sendiri artinya baik atau bagus, ya. Jadi pengertian dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang berjumlah sebanyak 99. Nah, kemudian dalil yang menerangkan tentang Asmaul Husna itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Sudah? Nah, sekarang contoh dari Asmaul Husna itu apa saja kira-kira? Kira-kira anak-anak di sini ada yang mengerti? Coba contohkan di antara 99 nama Allah itu ada apa? Nama-namanya ada yang tahu? Rahman, Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Qudus, As-Salam, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min. Ya, masih banyak lagi, ya. Nah, saya harap kalian semua atau panjenengan semua ini karena barang siapa yang hafal Asmaul Husna, insya Allah dijamin oleh Allah itu bisa masuk surga. Ya, jadi Bu Uun harap kalian bisa mengamalkan dan menghafalkannya dengan baik. Kalau bisa dibaca setiap hari, ya. Bisa enggak kira-kira? bisa, Nah, insya Allah ya. Nah, di sini tidak semuanya kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama, Bu Un akan membahas tentang nama Allah, yaitu yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim artinya Maha Mulia. Ya, Maha Mulia atau Maha Pemurah. Contoh pengamalan dari Asmaul Husna yang artinya Al-Karim ini adalah contohnya kita harus berperilaku yang pemurah, yang dermawan, yang suka tolong-menolong terhadap sesama manusia. Nah, itu contoh dari sifat Al-Karim. Sedangkan yang kedua adalah sifat Al-Mu'min. Al-Mu'min di sini artinya maha pembenaran atau maha memberikan ketenangan hati, ketentraman jiwa. Ya, itu contoh dari Al-Mu'min. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap Al-Mu'min yaitu seperti 1, tolong-menolong terhadap sesama manusia. Ya, menyingkirkan duri atau menyingkirkan batu di tengah jalan. Nah, itu adalah termasuk sifat Al-Mu'min. Sedangkan yang berikutnya adalah Al-Wakil. Al-Wakil di sini artinya yang mewakili atau maha pemelihara. Contoh dari yang mencerminkan sikap Al-Wakil yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, mempunyai etos kerja yang baik. Itu contohnya, tidak merepotkan orang lain. Nah, manusia itu memang adalah makhluk sosial, yaitu tidak bisa hidup tanpa orang lain.
Tapi kita harus punya batasan yang wajar, ya. Tidak melulu terus kita aku gak iso engko njaluk bantuan nak tonggoku, nak saudaraku tiap hari seperti itu. Nah, itu juga tidak baik, ya. Karena itu menggantungkan apa? Menggantungkan bantuan dari orang lain. Nah, tapi yang di sini yang dibahas untuk sikap al-wakil itu tidak merepotkan orang lain. Nah, berarti kita harus punya apa? Punya inisiatif, ya, punya ide. Nah, bagaimana supaya saya itu tidak merepotkan orang lain? Ya, itu adalah pencerminan dari sikap al-wakil. Maha mewakili atau maha pemelihara. Sedangkan berikutnya, ya, bisa minta tolong nggak usah cepat-cepat. Kenapa? Bisa minta tolong nggak usah cepat-cepat. Oh ya. Oke. Nanti kalau tidak bisa atau ada pertanyaan boleh tanya ya. Coba ini Adi Yoga tidak ada suaranya. Oke. Sudah? Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang al-matin, ya, Asmaul Husna yang berarti al-matin. Al-matin artinya di sini yaitu maha kukuh. Kukuh itu sama dengan kokoh, ya, tidak goyah, tidak bisa terpengaruh. Nah, siapa yang bisa mencontohkan contoh yang mencerminkan dari sifat al-matin dalam kehidupan sehari-hari? Nggak gampang nangis. Nggak gampang nangis. Oke. Ada lagi. Maha kukuh. Kukuh itu tidak gampang terpengaruh. Oh, ini tidak tergoda pada dunia. Kenapa? Tidak Ya. tergoda duniawi. Oh ya, boleh. Nah, apalagi selain itu tetap teguh pada pendirian, ya, boleh. Ada lagi? Ya, tidak terpengaruh godaan atau bujuk rayuan setan atau orang lain yang mengajak kepada keburukan. Ya. Berikutnya ada lagi, yaitu kuat atau sabar. Nah, di sini kuat atau sabar ini yaitu tentang kita menghadapi suatu bencana atau ujian dari Allah. Ya, kita harus mempunyai sifat al-matin, sifat yang sabar, yang kuat, yang tahan banting. Ya, kalau dikasih Allah ujianku nggak boleh mersulo. Ya, aduh, Gusti Allah iki yo, tiap hari kok ngasih aku ujian, ngasih aku godaan. Nah, itu bagaimana cara kita supaya bisa memanage diri kita bahwa ujian ini adalah bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita. Nah, manusia jika diberi oleh Allah suatu ujian itu ada hikmah di balik semua itu. Ada tujuannya sendiri, ya. Biasanya kalau dikasih ujian itu untuk apa? Untuk memperkuat iman. Memperkuat iman, terus untuk bisa menggugurkan sebagian dari dosa. Iya, dosa-dosa kita. Sama seperti ujian itu banyak sekali. Ya, banyak sekali macamnya. Bisa bentuk kita dihadapkan dengan penyakit, dikasih sakit sama Allah, dikasih ujian hidup seperti kalau misalkan kita berkeluarga, ujian terhadap suami istri, ujiannya dengan anak, ya. Nah, ini Allah ini sedang menguji kita sebesar mana sih tingkatan imannya seseorang itu, apakah imannya itu masih kuat atau sudah down, lemah, ya.
Nah, itu contoh dari al-matin. Kita harus mempunyai sifat yang kokoh, yang kuat, yang sabar. Oke, untuk selanjutnya yaitu Asmaul Husna yang bernama Al-Jami. Al-Jami artinya maha mengumpulkan. Ya. Di sini siapa yang bisa menerangkan tentang Al-Jami? Maha mengumpulkan. Yang dimaksud sehari-hari contohnya bagaimana? Ya, ada yang tahu? Pak Wandi? Kerja bakti. Pak Kuswandi? Oh, kerja bakti. Terus, apa lagi? Satrio? Ya. Musyawarah. Apa? Aktif bermusyawarah. Aktif bermusyawarah. Terus, Syahri, Alfiati. Senang berdonasi. Senang berdonasi. Apalagi? Senang berkumpul dengan orang-orang. Iya, kami di sini maksudnya adalah yaitu apabila ada suatu perselisihan di antara masyarakat. Nah, itu contohnya itu mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih atau yang sedang bermusuhan. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, itu mengumpulkan. Jadi kita kumpulkan, kita satukan. Apabila ada orang-orang yang sedang berselisih, kita satukan. Ya. Kemudian ada lagi yaitu contohnya rajin untuk mengerjakan sholat berjamaah ke masjid. Ya. Tidak hanya di masjid, di rumah pun boleh. Yang penting ini berjamaah. Ya. Jadi contoh dua contoh ini adalah yang mencerminkan tentang sifat al-jami, yaitu maha mengumpulkan. Jadi yang pertama adalah mengumpulkan atau mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih atau yang sedang bermusuhan. Sedangkan yang kedua adalah rajin melakukan ibadah. Sebentar, itu ada suara yang musik itu dimatikan dulu ya. Iya. Iya. Tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Adil, kurang tepat. Ada lagi yang bisa menjawab? Tidak memihak kedua belah pihak. Iya, tidak memihak kedua belah pihak. Ada lagi? Yang lebih tepatnya lagi? Ada yang bisa jawab? Tidak meninggi, tidak apa tuh? Tidak Iya. Apa? Tidak rasis. Tidak rasis. Oke. Ada lagi. Ini Andri. Bisa jawabnya Andri. Tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih. Siapa lagi yang bisa adil. menjawab? Bersikap adil pada diri sendiri. Iya, maksudnya adil itu artinya apa? Ma, Apa? Dengan Syahri? adil itu sama. sama rata. Ya. Nah, coba ya. Kata adil, al-adlu dalam bahasa Arab, ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu artinya. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau boleh kita istilah lain adalah
tidak berat sebelah. Nah, jadi itu tempatnya. Nah, tidak memihak itu boleh adil, tapi adil itu pengertian yang benar adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Paham nggak dari sini? Nah, jadi gini. Misalkan saya contohkan, ini musiknya mengganggu sekali ya. Iya, aku maaf. Ya. Di luar kali. Iya. Nah, ini kita contohkan misalkan ada dua orang. Ada dua orang yang begini. Misalkan ini ada suami istri, ya. Kemudian si suami tadi itu ingin menikah lagi. Nah, istilahnya punya dua istri, ya. Nah, punya dua istri ini syarat-syaratnya adalah harus adil. Ya. Nah, adil ini bagaimana? Bukan seperti ini. Misalkan istri satunya dibelikan baju, satunya lagi dibelikan baju, biar sama-sama satu-satu, gitu kan. Nah, Masya Allah. Ini bisa pindah enggak ya? Ini siapa yang? Tapi sapu deh. Oh, enggak bisa. Di rumah. Oh iya. Ini soalnya mengganggu sekali. Iya, maaf Bu. Bentar Pak. Anu nih. Suruh matiin dulu. Iya. Enggak apa-apa ya, minta tolong. Iya. Iya. Terima kasih. Oke. Iya, sudah. Sudah agak mendiam. Iya, oke. Sudah dicatat ya tadi ya untuk adil. Ya. Adil pengertiannya tadi adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau istilahnya adalah tidak berat sebelah. Jadi sama. Ya. Paham? Oke. Selanjutnya yaitu al-akhir. Asmaul Husna al-akhir. Al-akhir artinya maha akhir, ya. Maha akhir bahwa di sini adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tidak ada yang menyekutukannya, tidak ada yang menyerupainya. Nah, ini makanya ada Asmaul Husna yang berarti al-akhir, yaitu maha akhir. Sudah akhir penutup. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sifat al-akhir yaitu selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yuk, coba sekarang. Contoh terus. Ya, terus. Ya. Zakat puasa. Ya, zakat puasa, rukun iman, rukun Islam, ya. Nah, sedangkan menjauhi larangannya. Nah, ini kita sebut dalam bahasa Arabnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau menjauhi larangannya contohnya seperti apa saja? Minum khamr. Ya, minum khamr. Tidak berbuat maksiat. Ya. Selain itu? Tidak menyentuhkan Allah. Tidak menyentuhkan Tuhan. Iya, tidak menyekutukan Allah. Ya, dan perbuatan-perbuatan yang tercela atau yang jelek lainnya. Ya, oke. Coba dari sini tentang Asmaul Husna, apakah ada pertanyaan atau kurang jelas? Ustazah mau nanya, Ya. tadi al-waktu apa artinya Ustazah? Kenapa? Al-waktu itu apa artinya Ustazah?
Yang mana? Al-Wakil. Al-Wakil, Maha Pemelihara atau Maha Mewakili. Maha Mewakili. Ya, makhluknya. Sudah? Ya, ada lagi? Ada yang tanya lagi? Tidak. Sudah paham ya? Ya. 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 Oke. Nah, selanjutnya yaitu tentang materi selanjutnya yang kedua yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Nah, sekarang apa sih iman itu? Ada yang tahu pengertian? Percaya. Iman, ya, iman artinya percaya. Lah, iman itu di mana? Letaknya ada di mana iman itu? Hati. Ya, di hati. Iman itu artinya percaya, mempercayai di dalam hati, ya. Oke. Sekarang mengimani kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk dalam rukun apa? Rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Wah. Yang keberapa? Ketiga. Benar, ketiga. Benar. Ayo coba. Yang pertama apa? Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Ya, yang kedua? Yang kedua? Malaikat. Malaikat. Yang ketiga? Iman kepada kitab-kitab. Yang ketiga? Kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada Satu. Rasul. Ya. Yang keempat? Nabi dan Rasul. Yang keempat? Iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima? Hari kiamat. Hari Iman kiamat. Yang kepada keenam? hari akhir. Yang keenam? Iman Kodok dan kepada kodar. Iya. dan qadar. Kodok dan kodar. Berarti iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Ketiga. Ya. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah. Kalian tahu bahwa kitab Allah itu yang diturunkan, yang biasanya kita dengar itu ada berapa? Kitab Allah yang wajib kita imani itu ada berapa? Injil. Ada berapa? Kurang tepat? Berapa? 4. Benar. Ada 4. Coba sebutkan 4. Saja itu. Zabur, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ya. Jadi ada 4. Yang pertama Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Sedangkan Taurat Nabi Musa. Kitab Injil Nabi Isa. Nabi Isa. Kitab Al-Quran Muhammad Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama kita harus mengerti apa sih itu kitab. Ada yang tahu pengertian dari kitab? Kitab itu adalah buku-buku suci yang diturunkan oleh Tuhan untuk mencari kebenaran. Ya, kita dengar ada kitab, ada istilah kitab, ada istilah mushaf. Kalau mushaf atau suhuf? Iya. Nah, pengertian dari kitab Allah. Kitab Allah adalah ya pengertian dari kitab. Kitab itu wahyunya siapa? Allah. Allah ya. Yang berbicara itu siapa sih kitab itu? Nabi. Allah kan? Oh, bukan nabi ya. Kitab itu yang berbicara, yang bersabda itu Allah. Yang berfirman itu Allah. Jadi sing berbicara itu Allah. Itu kitab ya. Kitab adalah wahyu Allah yang
disampaikan kepada siapa? Nabi dan Rasul. Ya, Rasul loh ya, bukan Nabi. Nah, beda antara Rasul dengan Nabi itu ada bedanya. Diingat-ingat, kepada Rasul. Rasul itu utusan Allah. Ya. Kalau Nabi adalah pengganti pemimpin. Ya, itu Nabi. Jadi pengertian kitab Allah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman dan petunjuk dalam hidup. Itu pengertian dari kitab. Ya. Nah, sekarang ada bedanya antara kitab dengan suhuf. Bedanya apa sih kitab sama suhuf? Kalau kitab? Ada yang tahu? masih berupa lembaran. Kenapa? Suhu lembaran, kalau Ya. suhu lembaran, Kemudian kalau kitab berupa? bukan. Bukannya itu berupa apa? Yang bukan itu? Ya, suhuf berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab berupa buku atau dalam sebuah kitab ya berupa buku. Nah, itu bedanya. Beda yang pertama. Sedangkan membedakan yang kedua adalah kalau suhuf itu isinya simple, isinya cuma sedikit. Ya. Sedangkan kitab isinya sangat lengkap. Udah paham dari sini? Paham. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu antara kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sekarang yang pertama adalah kitab Taurat. Ya. Kitab Taurat diturunkan untuk Nabi siapa tadi? Musa. Musa, ya, Nabi Musa. Ya, bahasa Ibrani. Diturunkan kepada Nabi Musa. Disampaikan untuk Bani apa? Umatnya Nabi Musa dulu namanya apa? Bani Israel. Bani apa? Bani Israel. Bani Israel. Ya, diturunkan untuk Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa. Nah, isi dari kitab-kitab Taurat yaitu menjelaskan tentang apa saja di dalamnya. Sama beriman pada Allah. Ya, ya, ya. Jadi dibahas yang pertama kali adalah menghormati dan mencintai Allah. Menghormati dan mencintai Allah. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua itu adalah isi ajaran kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani ya. Yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Bani Israil. Ya. Cukup. Sekarang kita bahas kitab Zabur. Kitab Zabur
arti dari Zabur itu sendiri artinya adalah nyanyian rohani atau lagu-lagu tentang kerohanian. Nah, ya, itu istilah dari Zabur. Nah, artinya Zabur itu apa? Yaitu nyanyian rohani atau lagu-lagu yang apa? Lagu-lagu tentang keagamaan, kerohanian. Nah, sedangkan isinya adalah diturunkan untuk Nabi Daud ya tadi ya, kalau Zabur. Nah, isi dari ajaran kitab Zabur antara lain tetap nomor 1 tadi sama seperti kitab Taurat. Menekankan kepada apa? Yang pertama, ajarannya. Iya, jelas. Semua kitab pasti membahas tentang ketuhanan. Ya. Jadi isi dari kitab Zabur yang pertama adalah nyanyian untuk Tuhan, untuk memuji Tuhannya. Ya. Yang kedua, isinya nyanyian untuk ucapan rasa syukur kita. Berikutnya, nyanyian untuk raja dan berisikan tentang doa-doa secara individu. Nah, jadi mencakup apa saja kalau dalam kitab Zabur? Ajarannya dari kitab Zabur, ajarannya apa saja tadi? Ajarannya menghormati Allah. Nyanyian, ya. Ya, terus kemudian meliputi apa lagi? Berisi tentang doa. Ya, doa-doa untuk diri kita sendiri, untuk orang lain. Nah, itu doa-doa di situ. Kemudian selanjutnya ya, kitab Injil. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa. Kitab Injil. Nah, arti dari Injil itu jadi gini. Kitab Injil yang sebenarnya dan kitab Injil yang di masa sekarang ini itu berbeda. Ya. Kalau zamannya dulu, zaman dulu asli, yang Injil asli adalah kitab yang memerintahkan, yang isinya itu loh, yang ajarannya. Ya, cek. Ya. Halo? Halo? Ya. Oke, teruskan lagi ya. Siap. Ya, tadi sampai dengan Injil. Ya, pengertian dari Injil. Sebenarnya kitab Injil yang asli, ya, yang asli dari Allah. Injil itu ajaran, kitab yang berisikan ajaran tentang mengesahkan Allah. Ustazah. Ya. Ustazah. Ya, halo. Tadi putus, Ustazah. Bisa sekarang. Ya, diulangi lagi ya.
Halo? Ojo di sini, Mama sekolah. Ojo di sini. Jangan di sini. Ya, diulangi lagi ya. Kita ulangi lagi, halo? Ya, sudah siap? Sudah? Ya. Tadi sampai Injil, ya. Sampai Injil? Oke. Coba, tadi Injil menerangkan tentang pengertian dari Injil. Keesaan Tuhan. Iya, keesaan Tuhan. Nah, Allah itu loh, ya, bahwa kitab Injil yang sebenarnya itu adalah perintah untuk mengesahkan Allah atau larangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Nah, itu kalau kitab Injil yang asli. Ya. Nah, sedangkan Injil yang sekarang ini sudah banyak perubahan, tidak lagi yang Injil yang asli. Ya, kalau sekarang Injil sekarang itu isinya bukan lagi untuk mengesahkan Allah, tapi isinya adalah bagaimana tentang bertata cara hidup dengan manusia itu bagaimana. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi orang-orang Katolik, orang-orang Kristen yang memakai kitab Injil itu bukan Injil yang sebenarnya ya. Ya. Halo? Bisa di-mute nggak ya? Nggak bisa di-mute? Bisa di-mute, ini karena ada suara yang agak mengganggu. Sudah ya? Nah, jadi Injil yang dipakai oleh orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, orang-orang Katolik itu bukan Injil yang asli, bukan Injil yang yang dari Allah itu yang sebenarnya bukan. Karena Injil yang sekarang itu sudah banyak sekali perubahan isinya, ya. Bukan lagi tentang mengesahkan Allah, tapi isinya berubah menjadi bagaimana tentang bertata cara hidup baik dengan masyarakat, dengan semua manusia. Ya. Karena memang Injil yang dulu dengan yang sekarang itu memang beda yang menulis. Ya. Kalau Injil yang dipakai oleh orang-orang Kristen itu ditulis oleh orang-orang yang atau sahabat yang tidak dekat dengan Nabi Isa. Iya, seperti Matius. Nah, ya, Matius itu kan biasanya dipakai nama-nama sama orang-orang Kristen. Nah, itu mereka kenal sebagai penulis Injil. Tapi aslinya bukan mereka yang menulis. Ya. Maka dari itu, kalau panjenengan sekalian yang sudah pernah membaca Injil yang asli dengan Injil yang sekarang itu beda sekali. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tahu bahwa ada pengertian dari Al-Quran. Apa sih pengertian Al-Quran itu? Al-Quran adalah pedoman hidup. Ya, pedoman hidup. Ada lagi. Ya. Manusia. Ada lagi. Petunjuk akhir zaman. Petunjuk akhir zaman. Ada yang menjawab lagi selain itu? Kitab yang terakhir. Kitab yang terakhir. Ya, nah itu kita gabung jadi satu. Oke, sekarang dengarkan. Pengertian dari Al-Quran. Al-Quran adalah ya, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Yang diturunkan secara mutawatir. Mutawatir itu secara berangsur-angsur. Nah, itu pengertian dari Al-Quran. Ya, jadi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir atau berangsur-angsur, ya, dan bernilai pahala bagi yang membacanya, dan bernilai pahala bagi yang membacanya atau mengamalkannya atau menghafalkannya, ya. Apalagi sampai hafal, mempelajarinya, mengamalkannya. Wah, nilainya berapa banyak itu, ya. Orang yang hafal Quran, hafidh-hafidhoh itu sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Sudah pasti itu, ya. Oke. Nah, Al-Quran itu sendiri diturunkan secara mutawatir, secara berangsur-angsur. Lah, berapa tahun lamanya? Ada yang tahu? 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Iya, oke, good. Benar. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bertepatnya tanggal 17 Ramadan. Iya, 17 Ramadan. Al-Quran terdiri dari berapa juz? 30 juz. 30 juz. Berapa ayat? Berapa surat? 114. Iya, 114 surat. Coba sekarang Bu Un tanya, surat yang pertama kali turun? Al-Fatihah. Hah? Al-Fatihah. Kok Al-Fatihah? Surat yang pertama kali turun ya, bukan, iya. Al-Alaq. Ya, bukan surat yang pertama di Al-Quran itu bukan, ya, tapi pertama kali yang turun. Nah, jadi surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nah, ini adalah wahyu pertama yang didapat oleh Nabi Muhammad dari Allah. Nah, ketika waktu wahyu pertama kali turun, Nabi Muhammad berada di mana? Di Gua Hiro. Di Gua Hiro, benar. Ya, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Nah, makanya setiap tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai Isra Mi'raj. Loh, kok Isra Mi'raj? Turunnya Al-Quran. Nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Ya. Pertama kali pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro, itu wahyu pertama yang didapat oleh Rasul dan Muhammad. Ya. Nah, sedangkan untuk surat berikutnya atau surat yang terakhir, ya, atau wahyu yang diperoleh oleh Nabi yang kedua, yaitu, ada yang tahu suratnya setelah Al-Alaq turun kemudian? Ayo. Surat Yasin, benar? Kurang tepat. Siapa yang ini tadi Al-Maidah tadi, siapa yang menjawab? Saya tuh Dela. Ya, Dela. Ya, Dela, pintar. Wahyu yang berikutnya atau yang kedua yaitu Al-Maidah ayat ketiga, benar. Bertepatan dengan tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Iya, 9 Zulhijjah itu bertepatan dengan apa? Ada 9 Zulhijjah bertepatan dengan umat Islam melaksanakan ibadah bukan haji, ya, pada waktu haji. Coba itu yang ada musiknya bisa di-mute aja enggak ya? Di-mute aja. Iya, mikrofonnya dimatikan aja. Ya, terima kasih. Ya. Nah,
Wahyu yang kedua adalah surat Al-Maidah ayat 3 diturunkan oleh Allah bertepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu ketika pada waktu itu Nabi Muhammad melakukan haji wada. Haji wada itu haji yang terakhir. Haji perpisahan. Itu haji wada, ya. Di tepatnya ada di Padang Arafah. Paham ya di sini? Paham. Paham. Oke. Nah, selain itu, ada lagi nama-nama lain dari Al-Quran. An-Nur. Ada yang tahu nama-nama lain dari Al-Quran? Ada apa aja? Al-Huda. Al-Huda. Al-Furqan. Al-Huda, Al-Furqan. Ya, terus. Benar. Alkitab. Alkitab. Al-Rum. Asyifa. Asyifa. Al-Dzikr. Al-Dzikr. Al-Dzikru. Al-Dzikr. Coba, ini kita bahas 5 saja. Ya. Yaitu yang pertama, 5 saja ya. Ya. Yang pertama ada Al-Huda. Al-Huda artinya Petunjuk. petunjuk, benar sekali. Al-Furqan artinya Pembeda benar salah. iya, pembeda antara yang benar dengan yang salah, dengan hak dan batil. Sedangkan asyifa Obat ya, obat atau penawar. Adzikru peringatan. atau pengingat, ya. Alkitab Catatan. Sesuatu yang ditulis. ya, Alkitab itu suatu atau firman-Nya Allah, ya. Itu firman-Nya Allah, Alkitab. Nah, jadi ada 5. Mungkin dari 5 itu ada lebih dari 5 ya, karena ini kita bahas 5 saja, yaitu Al-Huda, Al-Furqan, Asyifa, Al-Dzikru, sama Alkitab. Nah, semuanya ini adalah nama-nama lain dari Al-Qur'an. Al-Qur'an juga disebut dengan Alkitab. ya, Alkitab sama ya. Sekarang coba siapa yang bisa di sini isi kandungan dari Al-Qur'an itu perintah apa saja? Akidah atau keimanan. Ya, keimanan, akidah atau keimanan. Terus Kepercayaan. Ibadah baik, ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. iya, ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Kemudian Larangan. Akhlak seorang hamba kepada Khalik. iya, akhlak. Kemudian apa lagi? Hukum. Muamalah. Iya, muamalah, hukum. Ya. Jadi banyak sekali cakupan yang ada dalam kitab Al-Qur'an. Ya. Tadi di kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, Taurat, Injil sudah dijelaskan. Ya. Nah, di 3 kitab itu loh, itu termuat di dalam Al-Qur'an semuanya. Jadi yang pertama itu harus jelas tentang akidah. Ya, yang pertama mesti menjelaskan tentang akidah. Akidah itu keimanan seseorang. Ya. Tadi di Taurat, Zabur, Injil semuanya dijelaskan, itu mesti yang pertama itu tentang akidah, tentang kecintaannya kepada Allah, tentang Tuhannya, ya. Sama, Al-Qur'an juga seperti itu. Al-Qur'an lebih lengkap dan lebih luas cakupannya, isinya. Jadi yang pertama tentang akidah atau iman. Selanjutnya tentang ibadah. Seperti yang tadi ya, ibadah ada yang ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ada tentang muamalah. Muamalah itu tentang jual beli. Ya. Bagaimana kebiasaan masyarakat atau manusia mengatur manusia dalam kehidupan sehari-hari.
melakukan transaksi jual beli, bagaimana dengan sikapnya terhadap tetangga, sesama manusia. Nah, itu muamalah, ya. Terus kemudian tentang akhlak. Akhlak manusia itu baik apa buruk. Nah, itu ada di situ semuanya. Ada hukum. Ada kisah. Kisah siapa saja yang terdapat dalam Al-Quran. Yaitu kisah-kisahnya para nabi. Terus para sahabat nabi, ya, para ulama-ulama. Nah, seperti Al-Kahfi. Nah, itu kan Al-Kahfi itu atau Ashabul Kahfi itu kan seorang pemuda, ya, yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu adalah 7 pemuda yang dianugerahi oleh Allah suatu apa? Yang mempunyai karomah, ya, yang mempunyai mereka itu manusia, tapi dikasih oleh Allah dengan kemampuan yang lebih dari orang lain. Nah, seperti halnya selain Ashabul Kahfi ada ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya. Ada yang kalau di surat Al-Kahfi lagi, tuh ada Zulkarnain, Raja Zulkarnain. Nah, itu ceritanya. Dan masih banyak lagi, ya. Nah, itu adalah cakupan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mencakup semua tatanan kehidupan manusia. Bagaimana caranya Allah itu menata ditoto uripe wong sak donya iki. Ditata dengan baik oleh Allah. Ya tinggal orangnya saja bagaimana menjalankan kehidupannya. Ya. Dia mau pilih yang baik apa pilih yang buruk. Terserah. Paham nggak dari sini? Ya. Ada yang ditanyakan? Untuk kitab Allah, iman kepada kitab Allah? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Paham. Sudah paham? Insya Allah ya. Ya. Ya, nanti kita review sama-sama ya. Oke, untuk materi yang ketiga sekarang. Jadi ada 3 materi ya. Yang pertama tadi materinya tentang apa pertama tadi? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Yang kedua tentang kitab-kitab Allah. tentang iman kepada kitab Allah. Dan sekarang untuk materi yang terakhir, yang ketiga, yaitu tentang iman kepada hari kiamat. Ayo, coba sebelum kita melanjutkan materi, di sini ada yang bisa pengertian apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari akhir. Ya, hari akhir. Terus, yang lain? Kurang lengkap. Pertanyaan. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, ada lagi. Kiamat. Apa ya? Hari akhir. Ya, hari akhir. Ya, Robito bisa jawab. Ya, Pak Kuswandi bisa jawab, Pak Kuswandi. Hari kiamat akhir. Ya, hari kiamat, hari akhir ya, podo. Hari kebangkitan seluruh umat manusia. Hari kebangkitan. Ya, oke. Ya. Oke. Sekarang coba pertanyaan berikutnya. Hari kiamat itu termasuk dalam iman, rukun iman apa rukun Islam? Rukun iman. Rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? 6. Ada 6. Kalau rukun Islam? 5. 5. Ya, diingat loh ya. Nggak boleh tertukar
Rukun iman itu ada 6, rukun Islam ada 5. Nah, sekarang pengertian hari kiamat. Hari kiamat merupakan rukun iman yang Lima. ke-5. Ya. Hari kiamat juga disebut dengan hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Nah, pada hari kebangkitan tersebut, semua manusia yang ada di bumi ini itu yang meninggal, ya, yang di dalam alam kubur, nah, baik yang belum meninggal maupun yang sudah meninggal, nah, terutama yang sudah meninggal itu dibangkitkan lagi oleh Allah. Untuk apa? Untuk dipertanyakan. Iya, benar. Dimintai tanggung jawaban atau dipertanyakan tanggung jawabnya itu loh selama hidup di dunia. Nah, semua perbuatannya itu dimintai pertanggungjawaban. Beriman kepada hari kiamat merupakan unsur atau pokok dari rukun iman yang ke-5. Tanpa kita beriman pada hari kiamat atau hari akhir, ya, iman seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah. Ya, saiki sudah melaksanakan sholat, wis nglakoni haji, wis nglakoni poso, tapi kok gak percaya sama hari akhir. Misalnya, aku loh urip terus tak dunia, gak bakalan mati. Nah, itu kan contoh bahwa orang itu tidak percaya pada hari kiamat. Benar tidak? Benar. Ya, termasuk orang yang sombong. Apa yang kita sombongkan? Manusia aja banyak kotorannya. Telinganya ya mengeluarkan kotoran, matanya ada kotorannya, hidung juga mengeluarkan kotoran, mulut juga ada kotorannya, ya. Nggak perlu sombong. Aku gak bakalan mati. Ono bencana aku tak munggah nang gunung, aku tak. Nah, itu berarti tidak percaya pada hari akhir, hari kiamat. Berarti iman seseorang itu perlu dipertanyakan dan tidak akan diterima oleh Allah. Maka dari itu, kita sebagai orang Muslim, orang Islam itu harus wajib mengimani rukun iman yang sebanyak 6 itu. Ya. Oleh karena itu, keimanan pada hari kiamat sama halnya dengan keimanan kita kepada Allah. Dia gak percaya Allah, ya wis aja urip, ya. Jadi harus percaya sama Allah, sama malaikat, sama kitab, sama rasul, hari kiamat, dan percaya pada qada dan qadar. Nah, kiamat dibagi menjadi 2 macam. Ada yang tahu? Sugro, Kiamat Kubro. dan kubro. Ya, good job. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro, ada yang bisa Kiamat menjelaskan? kecil. Kiamat kecil. Ya, contohnya kiamat sugro. Contoh dari kiamat sugro. Tsunami. Banjir. Terus? Ya, orang meninggal. Ya, itu termasuk kiamat sugro. Kalau kiamat kubro? Perang. Kiamat Kiamat besar. kiamat bergetar. Perang. Kiamat besar. Kiamat kubro itu kiamat yang besar, ya, kayak hancurnya semua bumi dulu, nak, ya. Itu kiamat kubro. Sekarang kita bahas. Dengarkan. Kiamat terbagi menjadi 2 macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro. Sugro artinya kecil. Sogirun. Sogirun artinya kecil. Sugro. Ya. Kiamat kecil atau kiamat sugro adalah berakhirnya kehidupan setiap makhluk. Nah, itu artinya berakhirnya kehidupan setiap
makhluk. Nah, contohnya apa? Setiap makhluk itu pasti semuanya akan meninggal, akan mengalami suatu kematian. Ya, ia tidak akan mungkin hidup kembali. Ora ono ceritane reinkarnasi. Ya. Sama kayak ajarannya orang Buddha kan ada reinkarnasi. Kalau di kita ya reinkarnasi itu ya dibangkitkan dari alam kubur itu, ya. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa yang artinya setiap jiwa-jiwa yang hidup pasti akan mengalami kematian. Ya, itu sudah pasti, ya. Sekali so ditawar-tawar meneh, ya, setiap orang pasti akan meninggal. Itu sudah pasti itu. Nah, itu kiamat sugro, ya. Jadi contohnya itu yaitu kematian seseorang. Ada lagi orang mengalami kecelakaan, bencana alam, banjir, tsunami, tanah longsor, gunung meletus. Itu namanya kiamat sugro. Ya, kiamat kecil. Nah, kita manusia ini ya, di sisi kanan, sisi kiri ini ada siapa? Rokib Atid. Rokib Atid. Rokib Atid, benar? Ya. Nah, Rokib Atid ini adalah malaikat untuk mencatat amal perbuatan baik atau jelek. Kebaikan dan keburukan. Iya. Oke. Makanya kita sebagai manusia kalau bisa setiap akan melakukan perbuatan itu dipikir dulu dengan hati-hati. Oh iya, ono malaikat nak ngene sisi kananku, sisi kiriku sing akate nyatet awak dhewe. Misalnya aku mencuri, aku dicatat ambek malaikat. Aku ngelakoni poso, aku dicatat oleh malaikat. Nah, seperti itu ya. Sebaik-baik orang adalah yang selalu mengingat tentang kematian. Ya. Itu orang yang baik itu yang selalu mengingat kematian setiap hari. Oh, aku menikmati. Nah, maka dari itu, nek misalnya uang nek selalu ingat tentang kematian itu, tidak akan bakal seseorang itu melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Coba sampean praktek no. Ya. Ayo belajar bareng-bareng. Mas Yobuun ya belum bisa seperti itu ya. Tapi kita harus belajar ya. Nah, sekarang pengertian kalimat kubro. Kalimat kubro itu adalah kiamat besar. Kabirun. Kabirun artinya besar ya. Berarti hancurnya semua alam semesta ini. Tuh, itu namanya kiamat kubro. Hancurnya semua yang ada pada bumi ini itu dinamakan kiamat kubro. Nah, sekarang tanda-tanda apa saja yang datang pada hari kiamat itu? Kalau sekarang, sekarang kira-kira sudah banyak tidak tanda-tandanya kiamat datang? Banyak. Banyak, contohnya. Sungai Nil mau kering. Banyak daripada laki-laki. Iya, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, terus. Ulama banyak yang meninggal. Iya, ulama banyak yang meninggal, kemudian. Penyanyi wanita. Apa? Ya, maksudnya itu banyak kemaksiatan gitu loh ya. Bukan banyaknya penyanyi wanita, maksudnya banyak kemaksiatan. Nah. Banyak pembunuhan. Kemudian ini
gay, LGBT, LGBT Nah, itu. orang tua gimana? Ya, itu ada lagi. Wanita menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai seorang wanita. Nah, itu ya banyak. Sekarang sudah banyak. Ya. Lah, di antara tanda-tanda kiamat kecil sekarang diperhatikan ya, tanda-tanda kiamat kecil. 1, diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Yang kedua, segala urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya. Nah, misalnya urusan tentang agama. Harusnya tentang agama itu kan dipegang oleh Pak Ustadz atau Pak Yai gitu ya, atau orang yang ahli agama. Tapi hal ini sebaliknya tidak dipegang oleh Pak Yai, tapi misalkan orang yang nggak ngerti agama. Nah, itu kan sudah melenceng, ya. Sudah tidak benar itu. Nah, itu salah satu tanda terjadinya kiamat kecil atau kiamat sughro. Bahwa urusan itu tidak dipegang oleh ahlinya. Berikutnya, orang yang dulu miskin, ya, wong biyen sing wong kere, orang yang dulu miskin itu berlomba-lomba untuk menjadikan dirinya orang orang kaya, ya, jadi numpuk-numpuk harta benda. Nah, itu kan tidak baik. Itu sama dengan orang yang maruk, ya, kemaruk dengan harta. Lah, maka dari itu maka timbullah niat yang jelek dari orang itu. Wah, aku pengen sogeh, aku tak golek dalan pintas ae. Ada kan seperti itu banyak, ya. Ono sing golek pesugihan, gawe toyol, mencuri, korupsi, apa meneh kok. Babi ngepet. Golek pesugihan. Nah, itu ya, makanya orang yang dulunya miskin berlomba-lomba supaya dirinya ini bisa kaya. Ya. Tapi dengan cara yang tidak benar. Sampai matre juga ya. Nomor 4, Sungai Efrat atau Sungai Efrat, bukan Sungai Nil ya. Sungai Efrat berubah menjadi emas. Sungai Efrat berubah menjadi emas. Ustazah, maaf tadi baterainya habis, Ustazah. Ya. Ada yang ditanyakan? Maaf ada tadi. Iya. Maaf tadi HP saya habis, Ustazah. Kemudian ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ketinggalan enggak tadi? Ada yang tadi itu yang kiamat besar tuh, kiamat kubro itu. Iya, pengertiannya. Ya. Ya, pengertian dari kiamat kubro adalah hancurnya semua atau seluruh alam semesta. Kiamat kubro. Sudah? Oke, nah sekarang tanda-tanda berikutnya ya. Tanda-tanda kiamat kecil berikutnya yaitu banyak terjadi pembunuhan. Nah, pembunuhan di mana-mana. Sudah banyak, anak membunuh orang tua juga ada. Orang tua membunuh anak ya ono. Ya. Banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Makanya ini sudah banyak sekali tanda-tanda ini yang mau hari kiamat itu datang itu banyak sekali. Ya. Selanjutnya,
tanda-tanda berikutnya yaitu banyak terjadi fitnah. Fitnah di mana-mana, ya. Fitnah antara laki-laki dengan perempuan. Fitnah anak kepada ibunya. Begitu juga sebaliknya, fitnahnya orang tua kepada anaknya, kepada saudara-saudaranya, fitnah kepada orang muslim dengan orang muslim yang satu dengan yang lainnya. Ya. Kan sudah banyak terjadi di masyarakat. Benar tidak? Benar. Ya, sudah terjadi itu di kehidupan kita semuanya. Tuh. Merebaknya perzinahan, banyak sekali orang-orang melakukan zina, ya, yang tidak seharusnya dilakukan dengan selain mahramnya dilakukan. Zina itu sudah dari dulu, ya, dari zaman jahiliyah. Sekarang pun masih zaman jahiliyah. Karena masih banyak orang-orang yang melakukan kebodohan, kezoliman, ya, kemaksiatan. Iya, jahiliyah itu sampai sekarang, ya. Terus jumlah wanita lebih banyak daripada Laki-laki. jumlah laki-laki. Ya, masih banyak lagi ini tanda-tandanya ini. Nah, kemudian sekarang tanda-tanda kiamat besar, ya. Tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro. Nomor 1. Ayo, siapa yang bisa jawab? Matahari dari barat. Matahari apa? Bisa membangun Ya. Matahari Matahari terbit dari barat. Terus terbenamnya di mana? Terbenamnya di mana? Timur. Di timur. Ya, benar. Kan Ya. terbitnya di barat, masa terbenamnya di barat lagi? Timur. Nah, kebalikannya. Kemudian ada apa lagi selain matahari terbenam di terbit di barat? gunung-gunung bertebaran seperti kapas. Bertabrakan, ya. Terus? Itu orang Nggak dengar? Munculnya Ya'juj Ma'juj. Iya, munculnya Ya'juj Ma'juj. Terus? Dajjal. Dajjal, ya. Munculnya Dajjal. Kemudian? Munculnya Nabi Khidir. Ayo. Turunnya Nabi Isa. Iya, turunnya Nabi Isa. Kemudian? Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Ya, munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Terus lagi, datangnya Al-Mahdi. Ini kartunya, Mas. Al-Mahdi itu siapa sih? Siapa yang tahu Al-Mahdi itu? Al-Mahdi itu siapa? Dajjal. Beda. Bukan, Al-Mahdi itu bukan Dajjal. Pemimpin umat Islam. Ya, pemimpin umat Islam. Kurang tepat. Kurang tepat. Orang Dajjal. Ya. Orang yang muda. Ya, coba dengarkan Bun. Al-Mahdi Ya.
Lanjut ya. Oke. Ya, kurang 7 menit lagi ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi Al-Mahdi ya. Al-Mahdi. Al-Mahdi itu siapa? Al-Mahdi itu. Imam Al-Mahdi Mahdi itu ya, Imam Mahdi adalah seorang Muslim dipilih oleh yang dipilih Allah untuk menghancurkan semua iya ya. buka bumi sebelum Ya betul. Nah, Imam Al-Mahdi itu masih keturunannya Rasul ya. Masih keturunan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, beliau itu merupakan benar-benar mempunyai akhlak, perilaku, dan budi pekerti yang baik sama dengan Rasulullah. Nah, itu makanya orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan umat Islam ketika umat manusia ketika waktu hari kiamat. Ya, dia itu akhlak dan budi pekertinya sama persis dengan Nabi Muhammad ya, karena masih keturunan dengan Nabi Muhammad. Itu Imam Mahdi. Ya. Dajjal itu yang bermata satu tuh, yang matanya buta itu loh ya, yang biasanya sering kita lihat mata satu itu Dajjal. Ya. Ya, itu Dajjal itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tuhan. Terus turunnya Nabi Isa. Nabi Isa itu sebenarnya belum wafat loh. Nabi Isa itu ketika disalib ya, mau sama orang Yahudi dulu itu. Nah, sebenarnya yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot namanya. Nah, ketika itu iya, Yudas Iskariot itu yang disalib oleh orang-orang. Nah, orang-orang tuh mengiranya itu Nabi Isa yang disalib. Padahal Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit 7. Ya. 7. Yang nanti Nabi Isa pada hari kiamat akan turun. Nah, tuh ya, itu kisahnya sebenarnya. Nah, terus terpecahnya bulan. Bulan jadi pecah. Ya. Terbelahnya bulan, matahari ada di ubun-ubun kepala kita ya. Bulannya terpecah. Ya, dan masih banyak lagi ya tanda-tandanya ya selain itu. Sifatnya apa, Bu? Kenapa? Sifatnya apa? Sifatnya apa? Ciri-cirinya kiamat itu apa aja? Ciri-cirinya kiamat apa? Beberapa sugro. tanda apa ciri-ciri? Ya, coba ya. Ini ada pertanyaan dari Agung. Apakah Dajjal bisa dilawan manusia? Karena Dajjal mempunyai kekuatan yang kalau dinalar manusia tidak mungkin. Karena mempunyai seperti Tuhan bisa menghidupkan orang mati. Oh, tentu nggak bisa. Manusia tidak akan bisa melawan Dajjal. Ya, yuk bisa-bisa. Kenapa? Kena fitnahnya ya. Kena fitnah Dajjal ya, Bu ya. Ya, Dajjal itu nantinya bisa dikalahkan oleh Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi nanti yang bisa mengalahkan Dajjal. Nah, makanya manusia yuk gak iso rek ngelawan Dajjal. Iso-iso yo manusia itu terperangkap oleh Dajjal. Dajjal itu mengaku dirinya Tuhan. Iso-iso manusia, itu Tuhanku. Ya, aku ini Dajjal itu Tuhane. Gimana mungkin bisa melawan Dajjal? Nggak mungkin. Yang bisa melawan Dajjal adalah Imam Mahdi nantinya. Ya. Terus Ya'juj Ma'juj itu adalah sebuah tembok besar. Ya. Karena dulu ketika waktu Raja Zulkarnain itu membangun tembok yang namanya Ya'juj Ma'juj. Ya. Itu nanti bisa dihancurkan ketika hari kiamat datang. Ada lagi yang tanya? Dari sini cukup ya? Materi kita di sini cukup ya? Karena sudah 1,5 jam. Ada yang tanya lagi? tidak, sudah.
Insya Sudah, Allah. insya Allah sudah paham ya. Ya. Baik. Nanti pertemuan lagi kita bahas, masih kita bahas tentang hari kiamat ini karena masih banyak sekali yang belum dibahas tentang hari kiamat ya. Nanti setelah hari kiamat itu ada apa, ini masih panjang materinya. Ya. Oke, ada yang tanya? Apa sudah cukup? Sudah. Pertanyaannya boleh ditulis di chat, boleh? Saya tunggu ada satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi, terus kita tutup. Berdoa. Ada enggak pertanyaan lagi? Saja. Enggak ada. Sudah ya? Ya. Ya, Insya insya Allah Allah sudah paham. mengerti ya, insya Allah paham ya. Ya, oke, terima kasih anak-anak untuk paket C hari ini sudah bergabung dengan Bu Uun membahas materi agama Islam ya. Yang belum bisa bergabung nanti bisa bergabung kembali ya untuk pertemuan selanjutnya. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan dicatat ya, yang tadi sudah dibicarakan dengan Bu Un, ya, ditulis. Yang kalau belum paham nanti kita ulas kembali pada pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Ya, marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, deh.